Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib, hadirin wal hadirat, wa muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita dipertemukan kembali di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini di setiap bulan, tepatnya pada pekan ketiga hari Jumat malam, di mana majelis kita melanjutkan pembacaan tahsin dari surat Al-Kahfi, beserta kita menyebutkan tafsir dan beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ketiga, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang besarnya keutamaan, demikian pula besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar, dan mereka akan mendapatkan surga. Di sanalah mereka tinggal selama-lamanya. Dan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan dari ayat 4 sampai ayat 6. Atau kalau masih ada waktu bisa kita tambah sampai ayat 7 insyaallah. Seperti biasa, sebelum kita baca, saya membaca terlebih dahulu. Silahkan jamaah sekalian menyimak, ya. Yang terpenting di sini panjang pendeknya, makhraj dan tempat-tempat berhenti, ya. Dari ayat 4 insyaallah sampai ayat 6, ya. Karena kita mulai dari, karena masih sedikit, ya, insyaallah kita mulai dari ayat pertama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر
وينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Baik. Sampai ayat 6 ya. Jadi berhenti yang saya contohkan itu wakaf di tempat-tempat yang mungkin kita nafasnya tidak sampai ya. Sehingga saya berhentinya di tengah-tengah agar jamaah sekalian mudah untuk praktek bacaannya dan berhenti pada tempat-tempat tersebut. Baik. Sekarang saya baca, kemudian jamaah sekalian bisa mengulangi dari pertama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هذا الحديث أسفا. Baik. Jadi nanti prakteknya dari ayat 4 saja ya. Ayat 4 sampai 6. Karena 1, 2, dan 3 sudah. Baik. Sebelum kita masuk praktek, untuk yang membaca, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Dari ayat 4 perhatikan. Di situ wayung ya, ada nun yang disukun itu bertemu huruf dzal. Jadi harus ada ikhfa yang berdengung. Wayundziral gitu ya. Ditahan dulu. Wayundzir gitu. Sehingga bunyinya wayundziral ladzina qalut. Nah, yang kedua, di situ perhatikan kata-kata atau lafadz qalu. Harusnya kan panjang itu. Qalu gitu. Namun bertemu dengan tasydid, ya. Tak yang bertasydid. Jadi masuk langsung di situ. Jangan dibaca panjang. Qalu takhadallahu walada. Jangan dibaca qalu takhadallah. Nah, itu salah. Baik. Jadi langsung وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا gitu. Nah, kata-kata walada, lafadz walada itu kan asalnya waladan gitu. Ya. Setiap fathah yang ditanwin seperti ini, waladan, ajaban misalnya. Ban, tan di ujung itu dibaca panjang 2 harakat. Baca ki panjang. Walada gitu. Walada 2. Jangan juga 1 walada. Nah, itu keliru itu. Jadi kalau kita baca qalu takhadallahu walada. Nah, itu salah. Karena belum cukup matnya. Tambah 1 lagi. Qalu takhadallahu walada gitu. Walada. Baik. Ini ayat keempat. Ayat kelima perhatikan. Di situ ma lahum mim ya, huruf mim bertemu ba bihi. Harus ada dengungnya. Ini namanya ikhfa syafawi. Ma lahum bihi gitu. Kan enak itu kalau antum bapak sekalian, jamaah sekalian memunculkan ya, menampakkan hukum-hukum tajwidnya. Mim tidak langsung buru-buru. Ma lahum bihi, nah, itu buru-buru. Tapi didengung dulu. Ma lahum bihi. Caranya mimnya ini ketemu ba, jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat. Jangan malahum. Karena ini namanya ikhfa syafawi. Jadi mimnya itu tidak terlalu rapat. Terbuka sedikit sekali. Malahum gitu. Ya, setengah mau masuk di ba. Kemudian kita tampakkan dengungnya di situ. Malahum bihi min ilmi. Yang kedua, ilmin ketemu waw. Ilmi wala li abaihim. Ah. Ilmi dengung lagi. Lalu abaihim itu panjang ya, wajib kita panjangkan. Jadi tarik napas gini emang kalau dari awal.
Kalau masuk ayat kelima, ما لهم به من علم ولا لآبائهم. nah gitu. Jangan tidak persiapan, disiapkan supaya pahalanya juga lebih banyak. كبرت كلمة. Nah, di sini kaburat itu suara tak berhenti. Sedikit tak? Kaburat seperti terputus. Karena memang huruf tak yang disukun itu sifatnya syiddah. Dia memberikan suara tertahan. Jadi kaburat ka gitu. Ah, kaburat kalimatan di situ dengung lagi. Takhruju min afwahihim. Saya ulangi ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. I itu dengung ya, bukan panjang tapi dengung. Namanya apa? Idgham bi gunnah. Nun bertemu ya. I sambil ditekan. Iya. Iya gitu. Yaquluna illa kadiba. Ini ayat kelima. Yang terakhir, ini mudah insyaallah. Hanya pada kata bakhi'un un Fala'allaka bakhi'un. tuh ain yang ditanwin un bertemu nun yang bertasdid. Berarti apa? Dengung lagi. Ya. Nah, idgham bi gunnah. Bakhi'un gitu. Bakhi'un nafsaka فلعلك باخع نفسك على آثارهم. boleh berhenti di situ. Bagi yang nafasnya pendek sekali, silakan. Ya. Tapi diulang. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hadithi asafa. Gitu ya. Sekarang silahkan yang ingin praktek. Dari mana nih? Fadhal, angkat tangan. Dari kanan dulu mungkin ya. Dari ayat 4 saja sampai 6. Ya, ayo jangan malu. Duduknya yang bagus. Ya, jangan bersandar. Ya, insyaallah. Baca dari ayat 4. A'udzubillah saja. A'udzubillah. A'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yung وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. kadhi. Bukan kas. Ya. Fala'allaka Bakhi. ba'iqun nafsaka ala azarihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ulangi. Illam yu'minu. Ulangi. Illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Baik, banyak yang harus diperbaiki ya. Makhraj huruf ain, bakhi'un, un, latihan.
Kemudian perhatikan, siapa tadi namanya ini? Abdul. Taruh dulu itu mic-nya. Ya, ya. Baik. Panjang pendeknya juga ya. Nah, nanti kalau ngaji, ustadznya bilang harus panjang, perhatikan panjangnya. Banyak tadi panjangnya yang keliru. Sama apa ini? Dengung, dengung. Idghamnya, ya, ikhfa, idgham, nah, itu penting meskipun tidak merubah makna ya dalam bacaan, namun menampakkan keindahan ya dalam ilmu tajwid, ilmu Quran. Barakallahu fikum. Hey, ya, fadal. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Coba perhatikan. Ma lahum bihi gitu. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Baik. Barakallahu fiik. Nah, tadi perhatikan tadi ketika memulai ya tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena bacaannya dari tengah ya, dari tengah surat itu cukup ta'awud saja. A'udzu billahi gitu. Sudah a'udzu billah baru langsung masuk suratnya, pertengahan surat. Kecuali kita mulai dari awal ya. Baru bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang Allah contohkan di dalam Al-Qur'an. Jadi bismillah itu untuk pembuka setiap ayat. Kecuali ada satu surat yang di situ juga tidak menggunakan bismillah. Yang dinamakan dengan surat At-Taubah. Langsung. Bara'atum gitu. Baik. Tengah mungkin, bagian tengah. Silakan. Ayo nak, bawakan nak. Nah. Tafadhal. Ya. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينصر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Barakallahu fiik. Baik, ada beberapa makhraj bisa kita latih
itu huruf dal sama sa. Nah, itu mirip ya suaranya tadi saya dengar. Jadi bedakan ya. Wayudhi misalnya, di kan. Tapi kadang-kadang muncul bagus seperti qalut takhoda. Nah, itu benar. Berarti kan pada posisi-posisi tertentu saja ya. Misalnya di apa di kasroh, nah, itu sulit mungkin biasa. Sehingga muncul suaranya jadi si. Wayunsiru si atau si. Nah, barakallahu fiik. Karena itu bisa merubah ya, bisa merubah sehingga silakan dilatih huruf dal tadi. Nah, sama sifat anu saja, sifat tebal tipisnya ro. Tebal tipisnya huruf ro. Ketika ro bunyinya ro. Wa yundhira. Nah, barakallahu fiik. Masih bisa? Gimana Ustaz? Nah, di sini. Wah, insyaallah. Sebelah sini masih mau nih. Allahumma barik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Baik. Coba qalut takhoda. Nah, coba. Qalut takhodallah. Ayat 4 tadi itu. قالوا اتخذ الله ولدا. Ah, itu benar. Yang pertama tadi agak terbalik dia tebalnya. Qalut takhadzal gitu kan? Nah, itu hanya perlu sering diulang-ulang saja jamaah rahimakumullah ya. Insyaallah semoga diberikan kemudahan. Baik. Masuk tafsir? Masih ada? Mungkin sebelah sini Bapak-bapak sekalian ada yang ingin baca juga? Ya, lewat sini. Silakan. Ya, Masya Allah, barakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Illam. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ya. Jangan terlalu panjang apanya? Dengungnya ya di situ. Jangan Nah, itu tidak ada dengungnya. Langsung saja. Illam. Coba ulangi. Illam.
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Barakallahu fiik. Gitu. Jadi huruf lam, Bapak Ibu sekalian, lam itu ketika dia bertasdid begitu, jangan terlalu lama didengungkan karena lam itu idghamnya tidak ada gunnahnya, tidak ada dengung. Jadi jangan illam misalnya. Ya, atau alla gitu. Enggak ya? Tapi langsung illam barakallahu. Sudah ya? Masuk tafsir ya? Baik. Demikian tadi tahsin kita. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan cara membacanya di rumah ya, dengan cara yang telah kita contohkan. Barakallahu fiik. Kalau kita berusaha untuk membacanya dengan lebih teliti dan benar, ingat, itu nilainya apa? Nilainya lebih tinggi, pahalanya lebih tinggi. Karena kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pintar membaca Al-Quran, ya, juga masuk di situ penghafalnya, ya, juga masuk di situ yang mengerti tafsirnya. Namun yang paling penting adalah yang benar bacaannya. Ma'a, dia akan digabungkan, dibangkitkan pada hari kiamat bersama malaikat-malaikat yang mulia. Nah, menunjukkan kemuliaannya itu luar biasa orang yang mahir, yang pintar dengan membaca Al-Quran. Baik. Jadi itu, semakin usaha kita semakin usaha kita keras, ya, semakin sulit kita berusaha dan bisa, itu pahalanya lebih besar. Baik, adapun tafsir dari ayat yang kita baca tadi, itu dimulai dari ayat yang keempat. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Al-Qur'an itu sebagai membawa kabar gembira. Sebagai kabar gembira. Allah mengatakan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Qur'an itu tegak, lurus, tidak ada bengkoknya, tidak ada cacatnya. Untuk memberi peringatan akan adanya siksaan yang pedih di sisi Allah. Artinya Allah itu punya hukuman. Jadi disebutkan dalam Al-Quran beberapa hukuman-hukuman itu agar kita tahu bagaimana kekuasaan Allah dan keperkasaan Allah. Wa yubashsyiral mu'minin, dan memberi kabar gembira orang-orang yang beriman yang mereka ya'malunas shalihat, beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang bagus. Demikian pula surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Qur'an itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah menjadikan ada seorang anak untuknya. Ini dikatakan ahli tafsir, diantaranya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Mereka itu dari kalangan minal Yahudi wan Nasara wal musyrikin. Orang-orang yang menyatakan Allah memiliki anak, Allah beranak. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, dan mereka orang-orang musyrikin. Selama ini mungkin yang kita tahu orang Nasrani saja tuh yang mengatakan Allah punya anak gitu. Ternyata tidak, orang Yahudi juga mengatakan demikian. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair, ada orang yang saleh yang bernama Uzair. Itu mereka mengatakan Uzair anak Allah. Naudzubillah. Berarti orang Yahudi, orang Nasrani
Sama-sama mengatakan ucapan ini. Dan mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu mengatakan bahwa Lata, Uzza, Manah, berhala-berhala mereka itu anak-anak perempuannya Allah. Ya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Na'udzubillah. Ini jamaah sekalian, mereka mengucapkan ucapan yang sangat buruk ini, tidaklah mereka ucapkan didasari dengan keyakinan, tidak. Mereka mengucapkan itu dengan keraguan, mereka juga ragu. Benar tidak sebenarnya Allah punya anak ya? Tapi mereka sudah terlanjur menyebarkan itu. Baik, tanpa didasari ilmu, tanpa juga didasari iman, tanpa bukti. Nah, ini yang dikatakan dosa yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran, yaitu al-qaulu 'ala Allah bila ilmin. Berucap tentang Allah, sok tahu tentang Allah tanpa ilmu. Akhirnya mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Saking begitu marahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Maryam Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna. Hampir-hampir saja itu langit-langit itu pecah. Baik, gunung-gunung itu berterbangan ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Nah, disinilah ternyata di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran ingin memberi peringatan. Orang-orang yang asal bicara tentang Allah tanpa ilmu, dari kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Sehingga yang benar bagaimana? Yang benar pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berbicara tentang Allah kecuali yang telah dijelaskan oleh Nabi. Ketika Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya, turun misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, Allah turun ke langit dunia misalnya. Dalam hadis yang sahih, di setiap sepertiga malam terakhir mendekat kepada hamba-hambanya untuk mengabulkan doa dan mengampuni orang yang bertaubat. Dan tidak usah dipertanyakan, ya kan? Tidak usah dipertanyakan. Kalau Allah turun berarti arsy-Nya kosong, misalnya ini. Ini kan banyak orang-orang seperti itu. Mereka menggunakan akal untuk menjangkau apa yang ada di sisi Allah. Itu namanya berbicara tanpa ilmu. Adapun yang disampaikan Rasulullah seperti itu, maka kita sebagai umat beliau mengatakan seperti itu. Bahwa Allah turun. Apakah berarti arsy itu kosong? Ya tidak. Bagi Allah sangat mudah. Ya, tidak perlu Allah Subhanahu wa taala itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain seperti manusia. Nah, mereka itu ya menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kalau kita pindah turun berarti kosong yang di atas, nah gitu. Iya. Zaman sekarang saja seandainya orang-orang di tahun 60-an diceritakan zaman ini nanti akan ada besi bisa bicara sendiri. Besi bisa diajak bicara, ngobrol misalnya. Mereka tidak akan percaya itu. Karena belum sampai di situ. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka punya prinsip-prinsip dan keyakinan yang menyimpang. Mereka senang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada ilmunya. Ini jamaah rahimakumullah, Allah peringatkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian di dalam ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka berucap seperti itu tidak memiliki ilmu tentangnya, tidak pula ya bapak-bapak mereka memiliki ilmu itu. Nenek moyang mereka tidak pernah memiliki ilmu tentang hal itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Begitu besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka ini. Marahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ketika mereka mengatakan ucapan yang demikian, iyaquluna illa kadziba.
Tidaklah mereka mengucapkan yang seperti itu illa kadiba, melainkan itu ucapan yang dusta. Sekarang begini, ada orang merayakan ucapan seperti ini. Selamat Allah punya anak, tapi dengan bahasa lain, bahasa Inggris misalnya, Merry Christmas misalnya nih. Selamat Natal dan seterusnya. Pantas tidak kita ini? Pantas tidak sebagai seorang mukmin muslim lalu kita mengatakan selamat, selamat. Bagaimana selamat Allah punya anak? Iya. Nah, itu menyelisih akidah. Allah murka, kita senang. Nah, tidak bisa. Ketika Allah murka, kita juga harus benci. Ketika Allah cinta, kita juga harus cinta. Ya, disinilah toleransi itu ada batasannya. Barakallahu fiikum. Nah, jadi ucapan ini adalah kedustaan tanpa ilmu. Sehingga apa? Tidak diragukan lagi bahwa itu ucapan yang batil, sebatil-batilnya. Ya, menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran. Sangat jauh daripada kebenaran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bisa jadi atau mungkin saja, ya. Mungkin saja mereka, yakni pelanggaran mereka, kemaksiatan mereka itu membuat dirimu celaka, membuat kamu mencelakai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, karena mereka tidak mau beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada apa ini? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat, di antara sifat beliau sangat penyayang kepada umatnya. Satu. Kedua, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah. Sedih ketika umatnya tidak mengikutinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mungkin saja ya, dirimu ini akan mencelakakan engkau sendiri disebabkan orang-orang itu tidak beriman. Karena mereka, ya, tidak mau beriman sehingga engkau sedih, ya, bihadzal hadis. Mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini sehingga membuatmu sedih, asafa. Itu dikarenakan engkau, ya, merasa yakni sangat disayangkan, ya. Mengapa mereka tidak beriman? Kemudian terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan tentang kekufuran mereka, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedih Rasulullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang maknanya jangan terlalu bersedih. Tidaklah mereka kufur, tidaklah mereka keluar dari keimanan itu karena pilihan mereka sendiri. Tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya apa? Hanya memberikan penjelasan. Al-balagh. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidaklah yang wajib atasmu wahai Muhammad, wahai Rasul, kecuali hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak beriman, bukan lagi tanggung jawabmu. Gitu maknanya. Di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Satu, haramnya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi tidak boleh sok tahu ini. Allah itu begini, Allah begitu. Hati-hati. Kalau tidak ada ilmunya, jangan. Stop. Berhenti. Ya. Baik. Tapi kalau ada ilmunya, sampaikan. Kalau itu memang benar, ada hadisnya atau dalam Al-Quran disebutkan. Misalnya Allah, wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Kan jelas itu. Disebutkan. Allah maha mendengar, maha melihat. Sampaikan. Kalau ada yang mengatakan tidak, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Nah, itu salah itu. Menyelisih Al-Quran. Baik. Yang kedua, bahayanya
ya, mengikuti kebanyakan manusia di dalam yakni bersikap, di mana kebanyakan mereka lebih condong kepada tidak saling menasehati dan tidak saling memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga apapun yang diucapkan manusia, sudahlah biarkan saja. Bahaya. Mengapa? Di sebagian ucapan-ucapan manusia terkandung murka Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kemurkaan dari Allah. Ketika seorang tahu ini ucapan berbahaya, Allah benci, ya kita tidak boleh mengucapkannya. Sebagaimana kita contohkan tadi dalam perayaan-perayaan tertentu. Nah, yang ketiga, besarnya dosa kadzib, dusta. Kedustaan itu ya adalah dosa yang besar. Semakin besar kedustaannya ketika itu dia sandarkan untuk Allah, tapi itu dusta. Dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu dusta yang paling besar. Ya, kalau dia berdusta tentang mimpinya atau kisah-kisah yang dia buat-buat, itu saja dosa besar, apalagi kepada Allah. Dan yang keempat yang bisa kita ambil adalah begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai Allah mengingatkan jangan terlalu bersedih kalau mereka itu tidak beriman. Jangan sampai sedihnya berkelanjutan menjadikan Nabi Muhammad ini ya sakit-sakitan. Bahkan beliau mungkin bisa kata ya Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa celaka dan binasa. Fokus saja dalam menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Maka kita juga sebagai umat beliau harus ada kecintaan untuk apa? Menyebarkan kebaikan. Kalau ini kebaikan kita sebarkan. Dan kita sedih kalau ada orang itu ya jauh dari kebaikan, apalagi keluarga kita sendiri. Ya. Kita berusaha untuk mendekatkan kepada kebaikan, ke jalan yang benar dengan cara yang terbaik. Kalaupun sudah berusaha, ternyata ada dari mereka yang tetap tidak mau mengikutinya, maka kita apa? Kita tidak boleh terlalu bersedih dan berputus asa. Nah, ini mungkin yang bisa kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.